Pemirsa, kabar duka datang dari Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Bupati Berau, Muharam, meninggal dunia usai dinyatakan positif COVID-19. Sejumlah kerabat dan keluarga Bupati Berau Muharam langsung tiba di Rumah Sakit Pertamina, Balikpapan. Mereka menyolatkan jenazah almarhum Bupati Berau yang berada di peti jenazah. Proses dilakukan dengan protokol kesehatan tim gugus tugas COVID-19. Muharam meninggal dunia usai dinyatakan positif COVID-19 dan telah menjalani perawatan di rumah sakit selama sepekan. Menurut tim dokter, almarhum memiliki riwayat penyakit jantung dan penurunan fungsi hati. Kemudian sudah diberikan juga obat-obatan, masih belum begitu membaik sebetulnya. Nah, tadi penurunannya cukup cepat, sehingga langsung ditangani langsung. Tapi pada jam 16.45 memang beliau kemudian dinyatakan meninggal. Nah, kondisinya seperti itu. Beliau memiliki riwayat komorbid ya, atau penyakit penyerta? Beliau ini memang ada riwayat penyakit jantung, kemudian ada juga gula darah, dan ada penurunan fungsi liver. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, Muharam juga diketahui mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo saat kunjungan kerja ke Pulau Maratua, Kabupaten Berau, 1 September 2020. Muharam mendampingi Edi dalam pelepasan ratusan penyu dan memberi bantuan kepada ratusan nelayan miskin. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Seorang pasien COVID-19 yang sedang dirawat di ruang isolasi RSUD Dr. Murjani Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mencoba kabur dengan menjebol pintu kamar ruang isolasi. Pasien kabur lantaran jenuh dirawat dalam ruang isolasi. Kok bisa gitu, hanya mau kuat benar. Pintu ruang isolasi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit dirusak pasien yang mencoba kabur. Usaha pasien COVID-19 untuk kabur sia-sia karena pengamanan ketat dari pihak rumah sakit. Pasien tidak sempat keluar dari area khusus perawatan. Memang pasien sudah bisa stabil, tetapi kita maklum ya, karena bagaimanapun COVID ini bukan hanya penyakit secara psikis ya, tapi juga psikologis. Jadi pasien itu tetap di ruang isolasi, jadi tidak pergi kemana-mana seperti apa yang mungkin terjadi di Jawa Tengah, kemana-mana dan segala macam. Saat ini pasien tersebut sudah dirawat di ruang perawatan yang berbeda. Sementara pintu yang rusak akan segera diperbaiki agar dapat digunakan kembali sebagai ruang perawatan pasien COVID-19. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. 11 anggota TNI di Maumere, Nusa Tenggara Timur dinyatakan positif COVID-19. Kini ke-11 prajurit ini menjalani isolasi mandiri. 11 anggota TNI baru dari Maumere, Nusa Tenggara Timur positif COVID-19. Mereka adalah prajurit yang baru menyelesaikan pendidikan di Rindam 9 Udayana, Bali. Dari 30 sampel swab test yang diperiksa, 11 dinyatakan positif, sedangkan sampel lain masih menunggu hasil. Tadi malam informasi yang diperiksa 14 sampel, dari 14 sampel ini kita 11 yang positif. Ya, dari 14, 11 yang positif dan 11 ini dari TNI. Saat ini mereka menjalani karantina mandiri di Kompleks Kodim 1603 Sika. Dengan adanya penambahan anggota TNI yang positif ini, Kabupaten Sika kembali masuk sebagai zona merah COVID-19. Dari Maumere, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Petugas gabungan dari Muspika Bojong Picung Cianjur, Jawa Barat menelusuri penemuan butiran plastik dalam beras bantuan sosial. Penerima bansos yang sudah memakan beras bercampur plastik juga akan diperiksa kesehatannya. Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non-Tunai dari Muspika Bojong Picung Cianjur, Jawa Barat menelusuri penemuan butiran plastik oleh warga di beras bantuan sosial. Sisa beras di keluarga penerima manfaat maupun sisa beras yang ada di agen dan warung diperiksa.
Dari hasil penelusuran tidak ditemukan adanya butiran plastik. Namun sejumlah warga penerima bantuan mengatakan beras sudah dibersihkan untuk dimasak dan sisanya sudah dibawa polisi untuk diselidiki. Salah satunya mengecek ulang dari beberapa sampel, dari beberapa orang dihadirkan, dan mereka memang ada yang mengakui bahwa ada juga yang sempat mengkonsumsi, ada juga yang memang teliti, dia nggak jadi untuk memasak. Sejauh ini ada beras yang sudah diamankan? Ada, sudah diamankan sampelnya kemarin oleh unit Reskrim Polres. Sebelumnya sejumlah warga di Desa Sukaratu, Cianjur menemukan butiran plastik dalam beras bantuan sosial program bantuan pangan non-tunai. Plastik berbentuk bulat dan keras. Agak berbeda gitu kan, beras sama itu kan berbeda gitu. Ya, kalau butiran ini kan bulat gitu. Saya kan mengkhawatirkan gitu kan, ketika masyarakat mau itu kan kalau kemakan gitu kan, yang dikhawatirkan itu kan jadi ada efek sampingnya gitu kan. Terdapat sejumlah warga yang sudah memasak beras dan mengonsumsinya. Bagi warga yang terlanjur memakan beras yang tercampur plastik akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang Badai tropis Beta di Texas, Amerika Serikat membuat kota Houston terendam banjir. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.